Kita berbicara resource dan reserve, kita terbesar dunia. Terbesar? Pertama ya, dari beberapa negara. Dan yang kedua, kalau kita berbicara konsumsi nikel, betul. Kita cukup sangat amat berhasil, malah over ya dalam 10 tahun terakhir mengenai hilirisasi nikel. Ya, sebagai contoh konsumsi untuk biji nikel aja, kayak saya sudah sampaikan tahun lalu itu terserap 101 juta ton biji nikel. Ya. Nah, di tahun ini perhitungan kami ada sekitar 176 juta ton. 2023? Yes, di tahun ini ya. Nah, jika semua pabrik yang saat ini ada yang sedang melakukan kegiatan konstruksi, ada yang sedang belum selesai perizinan. Nah, perhitungan kita tuh bisa sampai 400 juta ton lebih loh per tahun. Itu luar biasa ya. Bagi saat ini reserve di berapa, Bu? Nah, kalau kita berbicara reserve itu harus dibuktikan dengan data eksplorasi detail. Ya. Karena begini, untuk melakukan kegiatan produksi kan kita harus melakukan eksplorasi. Ya. Sedangkan kalau kita bisa hitung dari 330 iup nikel yang saat ini aktif, yang saat ini clean ya, dalam hal clear. Nah, yang baru melakukan kegiatan eksplorasi detail sampai spasi 25 itu baru PT Vale dan PT Antam. Untuk iup-iup yang lain, junior mining yang lain, dari total area mungkin baru 20-30% yang dilakukan eksplorasi. Karena kan untuk melakukan kegiatan eksplorasi itu kan cost yang tinggi. Kemudian kan untuk kapasitas produksi mungkin 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Ya what for ya, kita mau investasi eksplorasi, tapi investasi yang lama. Ya kita eksplorasi dulu untuk area yang akan kita produksi at least 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, artinya dalam hal ini kalau dari 880.000 hektar lebih nikel total luasannya nikel Indonesia yang kebanyakan berdiri di di Indonesia Timur, baik Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara sampai Papua Barat. Itu masih banyak areal yang belum dilakukan kegiatan eksplorasi. Nah, sekarang bagaimana pemerintah mendorong para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, ya, sehingga didapatkan data reserve, not resource. Karena untuk melakukan kegiatan produksi itu reserve ya, betul-betul yang sudah kita tahu berapa sih sumber daya yang ada untuk dilakukan kegiatan produksi. Apalagi selama ini iup yang ada itu baru Vale dan Antam ya, Bu, yang melakukan full total luas ya. Masih banyak junior mining lainnya yang belum fully potentially dalam hal eksplorasi. Jika tadi Ibu berbicara mengenai eksplorasi dan reserve, saya tentunya juga penasaran, Bu. Dalam hal ini eksplorasi dan juga secara geographically di Indonesia kan mostly nikel itu di Sulawesi ya, Bu ya. Akankah kedepannya future exploration ini akan tetap memiliki fokus di Sulawesi ataukah memang ada geografis area lainnya yang memang digadang-gadang memiliki cadangan nikel reserve yang baik? Sangat ada ya. Indonesia. Contohnya itu yang saat ini memang semua terfokus ke Sulawesi ya, terutama Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Sebenarnya kalau kita melihat ke Papua Barat itu ada loh potensi cadangan Papua Barat. Yes, di beberapa daerah seperti di daerah Sarmi, kemudian di daerah Wageo, kemudian di daerah Papua Barat ya, itu ada wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah ada iup juga ya di sana. Berarti sudah ada beberapa iup di Papua Barat? Di Wageo saja setahu kami sudah ada 2 perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Salah satunya anak perusahaan Antam yaitu PT Gag Nikel, ya itu di KW. Kemudian ada lagi PT KW Sejahtera Mining juga saat ini sedang melakukan kegiatan produksi. Dan beberapa iup yang memang sebenarnya kalau pengusaha atau investasi atau investor asing kayak takut-takut kali ya kalau mau masuk ke Papua karena kan konflik sosial mungkin ya masyarakat. Berarti challenge-nya adalah government dan tata kelola, Bu, atau social side-nya dari. Karena sebenarnya cadangan yang di sana itu luar biasa loh potensi. Tapi kan harus dilihat juga topografinya bagaimana. Dalam melakukan kegiatan produksi itu bukan hanya semata-mata kita melihat ada cadangan, tapi arealnya bagaimana, topografinya seperti apa, fasilitas infrastruktur seperti apa. Nah, itu yang harus kita butuh bantuan dari pemerintah untuk mendukung pengusaha melakukan kegiatan produksi. Jangan produksi, kita bicara eksplorasi dulu ya. Sehingga dibuka areal baru untuk mendukung investasi. Ya. Tapi benar apa yang disampaikan pemerintah, kalau kami sendiri jenuh ya, kita berbicara RKIF, pyrometallurgy. Kenapa? Karena pyrometallurgy yang menghasilkan nickel pig iron, ferronikel ini, bagi kami itu kan mereka hanya mengkonsumsi biji nikel kadar tinggi. Nah, bagaimana dengan biji nikel kadar rendah? Sedangkan kadar rendah itu kan di atasnya, berarti kita mesti angkat dulu angkat lagi, baru ambil yang di bawah ya. Nah, sedangkan saat ini sudah ada 4 pabrik pengolahan HPAL atau hidrometalurgi untuk mengolah MHP. Nah, berarti lebih tinggi dari lebih rendah lagi, tapi lebih harus pengolahannya lebih advance lagi. Kenapa? Karena konsumsinya kan masih kurang.
Dan yang kedua, kalau kita berbicara kapasitas RKIF di Indonesia udah jenuh, Mbak. Ya, kenapa? Kami takutnya over capacity sehingga merusak market di luar. Ini yang harus dicermati oleh pemerintah, jangan sampai oversupply sehingga terjadi market crash. Nah, ujung-ujungnya kan nanti pengusaha kena dampak dalam hal pertama harga, ya kan? Nah, ini yang harus dicari solusi sehingga untuk melakukan kegiatan proses dari MHP menuju ke prekursor, menuju ke baterai, kita tetap masih butuh nickel matte. Tapi seberapa banyak nickel matte jika dikombin dengan MHP dan nikel sulfat yang diproduksi untuk mengolah prekursor sampai ke baterai katoda. Baik, ini masih dalam eksplorasi. Saya mungkin tanyakan sebelum kita nanti akan membahas mengenai rencana moratorium ini ya Bu ya, seperti yang tadi sempat sudah disampaikan di awal-awal. Dalam hal eksplorasi ini apakah ada pandangan tersendiri dari Anda mengenai berita yang sudah santer kita terima bahwa memang reserve dari nikel Indonesia ini hanya 10 sampai 15 tahun ke depan, atau semuanya itu tergantung lagi dengan asumsi, dengan reserve dan juga eksplorasi yang sebenarnya juga belum dilakukan secara full potential. Itu tadi yang saya sampaikan Mbak Safrina ya, kalau kita melihat kapasitas produksi saat ini, saat ini tadi saya sudah sampaikan tahun ini aja butuh 176 juta ton loh ya. Artinya kan itu luar biasa ya konsumsi untuk biji nikelnya. Nah, apakah areal-areal yang sudah dilakukan kegiatan eksplorasi dan sudah dapat data reserve mumpuni atau mengcover untuk konsumsi para pabrik lokal yang ada? Apalagi tahun depan ya kan pabrik bertambah. Nah, saat ini jangan sampai kebanyakan pabrik kasihan nanti tidak bisa tersuplai dengan dukungan bahan baku. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah mendorong. Lakukan dong kegiatan eksplorasi sehingga kita juga punya dapat data cadangan kita, data reserve kita naik, bukan data cadangan ya, data reserve. Sehingga naik dan bisa mengcover pabrik-pabrik yang ada. Tapi harus ditarik lagi, jangan sampai jenuh juga produk NPI kebanyakan dari Indonesia. Nah, itu tadi ya notes dari Ibu. Ibu mengenai hal itu. Nah, sekarang mengenai rencana moratorium ya Bu ya, smelter nikel RKF ini kan sudah akan dibahas rencananya SDM bersama dengan Kementerian Perindustrian. Adakah masukan dari APNI sendiri kepada pemerintah mengenai hal ini, Bu? Kita sangat dukung dan bahkan ini kita juga sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa udah dong stop. Jangan kebanyakan yang tadi, jangan sampai jenuh, jangan sampai oversupply untuk NPI dan Indonesia, tapi bagaimana mendorong investasi baru untuk Expal. Kenapa? Karena Expal ini kan menghasilkan MHP, ya nikel sulfat menuju ke baterai, dan MHP ini yang diproduksi dari teknologi Expal ini itu menggunakan bahan baku biji nikel kadar rendah, bukan kadar tinggi. Ya, kalau tadi kan RKIF menggunakan saprolite atau biji nikel kadar tinggi di atas 1,7%, 1,6, 1,7%. Bagaimana yang low grade, yang limonite itu belum terkonsumsi secara masif, masih banyak. Nah, ini yang kita dorong sehingga terjadi penambangan yang kita bicara good mining practice. Dan kita juga berbicara lingkungan ke depannya. Jangan sampai terjadi tumpukan-tumpukan karena ngangkat yang dibawa dulu tapi tidak ada konsumsi untuk yang low grade. Nah, kita juga mau bicara mengenai renewable energy loh. 2030 Paris Agreement mau nggak mau harus wajib semua transisi negara energi ya kan. ya. Nah, sekarang device-nya dari mana untuk mendukung transisi energi itu? Baterai. Nah, kalau supply bahan baku baterai dari Indonesia belum mumpuni ya gimana? Gimana mau jadi baterainya? Nah, sekarang selanjutnya pertanyaannya adalah gini Bu, jika emang didorong dan diberikan support dalam hal investasi kepada HPAL dan juga untuk memproduksi MHP lebih rigorous lagi gitu ya di Indonesia, kendalanya apa, namun potensinya juga apa Bu untuk di Indonesia sendiri? Kalau kita bicara kendala ya, saya rasa saat ini pemerintah masih membuka ruang lebar ya untuk mengundang investasi. Tapi ya dari kami juga, Mbok ya jangan cuma kelas 2 lagi ya, jangan cuma intermediate lagi ya, cuma MHP dan nikel sulfat aja ya. Tapi kalau bisa sudah ada prekursor dong di sini. Sudah ada baterai katoda dong di sini. Kita belum bisa karena ekosistemnya baterai untuk HPAL itu di Indonesia sebagaimana Bu sampai saat ini? Ya, sekarang ini yang tadi saya sudah sampaikan sudah ada 4 pabrik. Yang sebentar lagi ada pabrik-pabrik berikutnya. Tapi yang saya tahu bahwa pemerintah saat ini coba, kami pun dari APNI coba menjadi sales dalam tanda kutip ke beberapa negara lain, mengundang untuk membangun investasi di sini, hilirisasi, tapi bukan hanya sekelas intermediate product. Prekursor dong hadir di sini, baterai dong hadir di sini. Tapi mau bilang baterai kan kita masih butuh lithium. Minat mereka bagaimana Bu ketika luar biasa ya, mereka butuh karena bagaimanapun juga yang tadi OEM yang ada di beberapa negara di sana itu kan sedang berpacu dengan inovasi yang baru. Jadi bukan hanya LFP ya, kita bicara baterai ya, tapi kan sudah menuju ke NMC. Perbedaan LFP dan NMC ini kan beda banget ya. Tinggal siapa duluan nih dapat bahan baku, karena they are nothing without material.
Itu yang harus kita pertahankan sehingga kita punya daya jual. Tapi yang paling penting lagi adalah seluruh proses penambangan sampai ke proses produksi, kembali lagi good mining praktisnya seperti apa, ESG-nya seperti apa. Jangan cuma kita bangga dengan hilirisasi tapi kita lupa bahwa nanti ESG dilupakan, ada environmental yang hancur sehingga ya akan menanggung anak cucu. Dan juga tata kelola, karena dengan itu Paling investasi penting. tidak bisa ditarik ke Indonesia dalam hal mendukung hilirisasi ke depannya ya Bu. Harus ya. Itu kita kembalikan kepada pemerintah bagaimana mengencourage seluruh stakeholder sehingga kita bisa melakukan kegiatan good mining practice yang bersifat renewable energy ya nantinya ya, green energy ke depannya. Nah ini kan ke depannya kita ketahui juga rencananya pemerintah akan membuat nickel index nih ya Bu ya. Tanggapannya Bu kira-kira dari APNI seperti apa dan kira-kira ekspektasinya dengan ada nickel index ini bagaimana dampaknya kepada harga dari nikel sendiri dan juga ekosistem dari nikel di Indonesia sendiri. Targetnya akhir tahun kan katanya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara indeks nikel ini memang ide dari kami ya. Kenapa? Karena terjadi konflik yang luar biasa antara penambang dan pabrik. Nah, harga dari penambang yang kita sebut HPM ya, harga patokan mineral ini kan sebenarnya kita mengeluarkan HPM ini sejak tahun 2020 itu berdasarkan harga London Metal Exchange, ingat LME, tapi average 3 bulan. Nah, produk-produk dari smelter atau dari pabrik olahan di Indonesia, mereka kan sebagian besar dalam hal ini mungkin 100% kali ya sampai saat ini, itu semua kan terkirim ke negara sana yaitu Cina. Ya. Nah, mereka juga menggunakan bukan harga LME tapi harga on spot Shanghai. Nah, kami hitung perbedaan antara harga bahan baku dengan harga produk itu antara 35-38% loh. Gapnya cukup tinggi. Nah, dari situlah kami mencoba menginisiatif sehingga kayaknya ini udah waktunya deh kita punya Nickel Index. Nickel Index, at least gini Mbak Safrina ya. Kerinduan kami adalah kita ini sudah reserve terbesar, produser terbesar. Hilirisasi sama sudah terbilang terjadi. Berhasil kok negara lain yang tentuin harga yang nggak worth it ya. Tapi kan kita berbicara sehingga terjadi keseimbangan, fairness antara penambang dan para smelter dan yang paling penting penerimaan negara. Nah, dalam hal ini price ini kan bukan hanya berbicara Indonesia punya price index sendiri loh, bukan basis London, bukan basis Shanghai. Tapi kan kita berbicara pride. Ya, sekali lagi kita bangga loh kalau sudah ada yang namanya Indonesia Nickel Price Index sehingga kita bisa menunjukkan ke negara luar bahwa kamu beli dengan harga Indonesia dong. Dan negara juga bisa langsung menghitung berapa sih penerimaannya jika kita sudah ada harga sendiri nickel price sendiri. Jadi sudah ada urgensi ya di mata APNI untuk membuat nickel index. Ini sedang kita proses on progress. Mendorong hilirisasi dan kekuatan dari Indonesia sendiri sebagai largest reserve of nickel dan juga ke depannya kan masih ada sekali tujuan-tujuan hilirisasi nikel dan juga transisi energi bersih ke depannya. Nah, ini semakin menguatkan ya. Punya pride sendiri bangga gitu ya. Bangga